Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keutamaan. Bulan di mana kita bisa panen pahala. Bulan yang merupakan sekolah keimanan bagi kita. Oleh karenanya sangat merugi bila kita tidak pandai-pandai memanfaatkan waktu untuk bisa menambah pundi-pundi pahala kita. Ingatlah bahwasanya tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Mungkin kita juga saksikan betapa banyak orang yang bulan Ramadan tahun kemarin masih bersama kita, tapi sekarang sudah tidak ada. Bahkan tidak ada jaminan bagi kita bisa sampai di penghujung Ramadan. Tidak ada yang tahu, ajal tidak ada yang tahu, kematian tidak ada yang tahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajalnya maka tidak bisa dipundurkan atau dipajukan meskipun sesaat. Oleh karena manfaatkanlah sebisa mungkin waktu-waktu di bulan Ramadan ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu-waktunya mengisi hari-hari Ramadan dengan amalan-amalan yang mulia serta adab-adab yang tinggi. Insyaallah pada sore hari ini kita akan berusaha mengkaji, mempelajari terkait adab-adab yang bisa kita praktekkan, amalan-amalan yang bisa kita praktekkan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Tapi masyaallah muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Yang pertama terkait adab yang bisa kita praktekkan dan sudah semestinya untuk kita tidak luput dari hal tersebut, yaitu makan sahur. Ini berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah wa fa inna fis suhuri barakah. Kata Nabi Muhammad SAW, sahurlah kalian karena di dalam waktu sahur atau ketika kalian melakukan sahur, kalian pasti mendapatkan keberkahan yang banyak. Karena di dalam sahur itu sendiri keberkahannya banyak. Apa itu keberkahan? Yaitu al-khair al-katsir ad-daim. Keberkahan itu kebaikan terus-menerus langgeng, banyak. Nah, salah satu keberkahan yang didapatkan seseorang ketika dia sahur, tentu yang pertama dia akan lebih kuat menjalani ibadah puasa. Karena berbeda ketika orang sahur kemudian puasa dengan orang yang tidak sahur kemudian puasa. Biasanya yang lebih kuat itu yang dia sahur. Oleh karena sangat ditekankan untuk seorang yang berpuasa untuk sahur terlebih dahulu. Karena kalau misalkan kita tidak sahur kemudian biasanya sangat lapar, kemudian kalau sangat lapar biasanya emosi tidak terkontrol, kemudian badan lemah, malas, sehingga ibadah pun tidak bisa. Ibadah pun tidak bisa. Berbeda ketika kita misalkan sahur, kemudian setelahnya itu badan lebih fit, lebih bugar, lebih kuat, sehingga ibadah pun lebih kuat. Karena ingat dan tanamkan dalam hati kita, aktivitas duniawi yang kita jalankan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Makan pun bernilai ibadah. Ketika kita niatkan dengan makan tersebut, kita lebih kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan mubah, boleh. Hukum asalnya boleh.
Akan tapi dari sesuatu yang hukum asalnya boleh tadi, kita bisa mendapatkan pahala yang tinggi, derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Kenapa menghadirkannya? Itu salah satunya makan yang dapat pahala sahur. Ini di antara keberkahan sahur. Begitupun apa? Di antara keberkahan sahur yaitu mencontoh perbuatan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sahur, senantiasa sahur. Dan yang namanya keberuntungan itu bersama dengan mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Lihat, dalam hadis yang mulia ini, Nabi kita Muhammad SAW memberikan petunjuk supaya kita mengambilnya dan melakukannya. Karena yang namanya Nabi kita Muhammad SAW, Allah utus bukannya sekadar diutus, tidak ada tujuan, enggak, diutus supaya dicontoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Yang hendaknya kita contoh beliau. Sungguh terdapat teladan yang baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal puasa dan selainnya. Dan ini subhanallah termasuk keindahan Islam, kesempurnaan Islam. Islam itu datang bukan hanya sekedar mengajarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar itu saja, tapi mengajarkan bagaimana kita bermuamalah baik dengan sesama, dengan makhluk, bahkan dengan hewan pun diatur. Ini agama Islam luar biasa. Dan semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan subhanallah, kalau kita baca hadis, ada yang menyebutkan, kata Nabi SAW, jika besok hari kiamat, kemudian di tanganmu ada pohon, maka tanamlah pohon tersebut. Meskipun hadisnya diperdebatkan. Ini menunjukkan apa? Harus ada action, harus ada optimisme. Meskipun misalkan kita tahu besok ajal atau besok kiamat pun, ada pohon yang kita bisa tanam. Bisa jadi pohon tersebut bermanfaat untuk burung, untuk hewan. Subhanallah. Ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dari mulai puasa, ibadah, sampai masalah terkecil pun diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini luar biasa Islam itu. Kita berbangga diri dengan karunia yang Allah berikan kepada kita di agama Islam yang mulia ini. Yang sekali-kali kita minder misalkan dengan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Tidak, kita bangga dengan Islam. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah segala puji yang dengannya kebaikan-kebaikan bisa terwujud. Yang dengan kita bisa mengenal Islam, bisa mempraktekannya, bisa berusaha sebisa mungkin mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apa? Contoh beliau ikut sahur di bulan puasa ini. Tayyib, masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara keberkahan sahur yaitu seorang menjadi bangun di akhir malam. Yang mana akhir malam ini merupakan sesuatu yang waktunya itu luar biasa. Allah turun, anzilu tabaraka wa ta'ala ila samai dunia. Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah mengatakan, siapa yang minta kepadaku aku berikan, siapa yang beristighfar kepadaku aku ampuni. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang luar biasa. Kalau ada misalkan presiden atau raja yang mengatakan, nanti saya akan datang ke tempatmu, kemudian saya akan mengabulkan hajat yang kalian inginkan, kira-kira semangat gak kita? Pasti semangat. Oh, ini Rabbul Alamin turun. Subhanallah. Kita bisa di situ sholat, kemudian kita di situ bisa berdoa, bisa berzikir, bisa beristighfar, bisa mengeluhkan kesulitan, kegundahan yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Nah, kita hidup ini banyak kesulitannya, banyak kegundahannya, banyak kegalauannya. Jangan sampai hal-hal tersebut kita keluhkan kepada makhluk yang sama-sama lemah. Terkadang kita seperti itu. Kita mengeluhkan permasalahan hidup kita kepada makhluk yang lemah. Mungkin kita mengeluh kepada makhluk tersebut, dia mengatakan saya juga sama. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita mengeluh kepada Allah Rabbul Alamin, maka Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan penyelesaian, Allah akan berikan apa-apa yang kita inginkan. Kapan? Salah satunya dengan kita sahur, kemudian kita mengisi waktu sahur tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pun hal yang terbesar yang bisa kita dapatkan manfaatnya ketika sahur, yaitu lebih semangat sholat berjamaah ke masjid. Dan ini kita saksikan kaum muslimin, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika waktu pagi bulan Ramadan atau subuh bulan Ramadan biasanya lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan bulan-bulan sebelumnya? Lebih banyak. Itu fakta waqi. Kenapa? Mereka habis sahur datang ke masjid, subhanallah. Ini salah satu keberkahan di bulan atau di waktu sahur. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara
adab yang hendaknya kita praktekkan di bulan Ramadan atau ketika puasa, yaitu tidak melakukan perbuatan sia-sia dan perkataan kotor. Jangan melakukan perbuatan yang sia-sia. Dan di antara hal perbuatan yang sia-sia yang paling buruk melakukan dosa. Begitupun hendaknya perkataan ini dijaga, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor. Karena yang namanya puasa itu tidak hanya sekedar menahan makan dan minum semata, bukan hanya sekedar ini. Akan tapi lebih dari itu, yaitu menahan anggota tubuh dari maksiat kepada Allah SWT. Karena yang namanya saum, puasa itu secara bahasa menahan diri. Nah, puasa yang sesungguhnya bukan hanya sekedar kita menahan diri dari makan dan minum, bukan hanya sekedar ini, bukan stop di sini, enggak, lanjutkan. Itu menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena betapa banyak orang yang dia hanya sekedar menahan rasa lapar, menahan rasa haus saja. Kan tapi telinganya dia tidak tahan, tidak puasakan dari hal-hal yang haram. Matanya dia tidak puasakan dari hal-hal yang haram. Lisannya tidak dia puasakan dari ucapan yang haram. Orang yang seperti ini masuk sabda Nabi Muhammad SAW, rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang puasa, ya puasa dia, menahan diri dari rasa lapar, ya menahan diri dari rasa haus, ya. Akan tapi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, laisa lahu min shiyamihi ilal ju' wal atash. Orang tersebut hanya sekedar mendapatkan rasa lapar dan haus, enggak dapat pahala. Subhanallah, capek. Dia hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan puasa yang sesungguhnya. Puasa yang sesungguhnya itu apa? Yang bisa mengerem kita dari sesuatu yang haram. Oleh karena kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Idza sumta falyamsum sam'ak." Jika engkau puasa, itu puasakan pendengaranmu. Maksudnya puasakan dari yang haram. Begitupun wa basarok, matamu itu puasakan dari yang haram. Walisanak, begitupun puasakan itu lisan dari ghibah, namimah, ucapan yang dusta, yang kotor, hardikan dan lain sebagainya. Puasakan itu semua. Karena yang namanya puasa itu apa? Junnah. Junnah itu perisai, benteng yang menghalangi kita dari sesuatu yang bodoh, menghalangi kita dari dosa-dosa. Kata Nabi SAW, as-siyamu junnah. Puasa itu benteng, perisai. Kita perang itu yang namanya tank itu atau apa yang dipegang itu junnah, perisai, benteng. Kalau puasa kaitannya apa? Puasa itu menjadi benteng kita dari melakukan yang haram. Seandainya kita misalkan puasa tapi tidak menjadikan puasa tersebut sebagai benteng dari hal yang haram, berarti puasanya ada yang halal, ada yang enggak benar ini. Puasanya enggak benar, perlu diperbaiki. Oh ya udah kalau gitu enggak usah puasa. Enggak, bukan enggak usah puasa tapi perbaiki puasanya. Bukan hanya sekedar stop, saya menahan diri dari lapar dan haus, stop di sini, enggak, tapi lanjut. Itu apa? Menahan diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan ini logikanya bisa kita cerna. Kita mampu meninggalkan yang boleh ini, makan boleh nih hukum asalnya sebelum bulan Ramadan. Minum boleh. Kita tinggalkan yang boleh ini, kenapa yang haram kita tidak tinggalkan? Mestinya lebih bisa lagi untuk ditinggalkan seperti itu. Nabi SAW yang namanya puasa itu junnah, perisai, fala yarfuth wala yajhal. Jangan kalian berkata-kata kotor. Jangan kalian melakukan kebodohan. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Jika ada orang yang ngajak berantem kita atau mencela kita, maka katakan apa? Inni shaim, aku puasa. Enggak usah diladeni. Bukan berarti apa? Saya puasa nanti habis buka lanjut. Enggak, bukan seperti itu. Maknanya bukan seperti itu, tetapi apa? Saya puasa sehingga puasa tersebut mengerem saya dari meladeni engkau dan insya Allah sepanjang hidup seperti itu, gitu. Bukan berarti kayak tadi pemahamannya. Sama seperti orang misalkan ya saya bersama maksiat itu direm di bulan Ramadan. Setelah Ramadan lanjut lagi, enggak seperti itu. Sebagaimana hadis ini. Tidak hanya sekedar apa? Oh, waktu itu saja enggak, tapi terus. Karena yang namanya Allah Rabb kita di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap bulan. Kita konsisten dalam menjalankan syariat,
kapanpun dan dimanapun. Ya masyaallah muslimin rahimakumullah. Disebut dalam hadis lain kata Nabi SAW, man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Yang artinya barang siapa yang dia tidak meninggalkan ucapan kotor, ucapan dusta, dia melakukan kekotoran, dia melakukan sesuatu yang bodoh dari maksiat-maksiat. Kalau bahasa Sunda apa? Tenyakola katanya itu. Kenapa? Dia seolah-olah tidak punya ilmu padahal dia tahu hal tersebut. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah tidak butuh dari dia meninggalkan minum, yang meninggalkan lapar, yang enggak butuh Allah. Artinya apa? Enggak dikasih pahala. Akan tapi pertanyaannya, batal enggak puasa ketika misalkan seorang puasa menahan diri rasa lapar dan haus, kemudian dia gibah, dia namimah, dia mendengarkan sesuatu yang haram, musik-musik, dia melihat sesuatu yang haram yang dilarang oleh syariat, dia tetap melihatnya. Lawan jenis yang tidak diperbolehkan dia tetap melihat, jelalatan. Apakah batal puasanya? Tidak batal. Akan tetapi secara pahala yang berkurang. Bahkan naudzubillah bisa jadi apa? Tidak dapat pahala sama sekali. Hadis ini dalilnya 2 hadis. Ini hati-hati kita. Untuk bisa apa? Untuk melakukan hal yang haram, hati-hati. Bisa jadi kita hanya sekedar naudzubillah min dzalik, mendapatkan rasa lapar dan haus saja, sisanya naudzubillah enggak dapat pahala. Dan ada perkataan yang indah dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Ketika beliau ditanya terkait hal ini, batal enggak sih orang yang dia itu puasa tapi gibah? Kata beliau, subhanallah, seandainya gibah itu membatalkan puasa, maka tidak ada yang sah puasa kita. Subhanallah. Kita terkadang gibah, naudzubillah min Allah. Allah jaga kami, ya Allah. Kita nggak sadar ngomongin orang, padahal itu gibah. Ustaz, ada fakta, anak ngomongin dia fakta Ustaz, justru itu gibah. Dzikruka akhaka bima yakrah, kata Nabi SAW. Gibah itu engkau menyebutkan tentang saudaramu yang saudaramu jika engkau tahu, jika dia tahu engkau ngomongin dia, marah dia, nggak suka dia. Ini gibah. Nah, itu imamnya salah bacaannya. Gibah ini, gibah. Ini gibah ya, imamnya takalluf nih. Ini gibah. Subhanallah, imam diomongin. Ini gibah, nggak boleh. Kalau antum jadi imam bisa jadi lebih salah lagi misalkan. Jadi terkadang seperti itu, subhanallah. Di sisi lain dia apa? Gibah, merendahkan orang lain, dia seolah-olah tinggi. Nah, subhanallah, dosanya berapa ini? Kita berusaha untuk rem itu lisan. Berusaha untuk bulan puasa ini berusaha untuk lisan ini di ruangnya dipersempit lagi. Jangan banyak bicara. Kecuali hal-hal yang darurat. Ya, terkadang kita pengen bicara tapi kalau rem hati udah ngerem, udah stop. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Udah, enggak usah diucapin saja. Kita sama-sama apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia itu diam atau berbicara yang baik. Cuma 2 opsinya, enggak yang ketiga. Pertama, dia jika ingin bicara harus yang baik. Jika tidak, sudah falyaskut, diam. Ini sulit bagi kita. Ini Imam Ahmad zaman beliau rahimahullah, apalagi zaman kita, dan termasuk HP nih. Nah, sekarang debat di medsos, komentar itu termasuk. Kenapa? Al-kitabatu bimanzilati al-lisan. Atau bimanzilati takallum atau taklim. Yang namanya tulisan itu sesuai dengan ya bahasa lisan atau dianggap sebagai sesuatu yang keluar dari mulut kita, dianggap bicara. Contoh misalkan nih, seorang misalkan dia WA istrinya. Alhamdulillah, ini contoh ya, bukan asli. Misalkan anti tolik, engkau cerai, sah nggak cerainya? Sah. Jadi kitabah itu, tulisan itu, komentar itu sesuai hukumnya apa? Sesuai dengan ucapan. Ya, hati-hati. Alhamdulillah Ustaz, anak lisan ditahan tapi tangan nggak ditahan. Nah, itu masalahnya di situ. Lisannya ditahan, bahkan mungkin lebih tajam. Biasanya apa?
Orang yang diam-diam lisannya biasanya lebih tajam. Dia komentarnya lebih pedas. Kalau makanan tuh levelnya udah 20 kayaknya capeknya itu. Saking pedasnya kan. Allahumma haula wala quwata illa billah. Ini perhatikan, hendaknya kita jaga puasa kita, jangan nodai ibadah yang mulia ini dengan sesuatu yang rendah, yang hina, yang kotor, dosa-dosa dan maksiat. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, orang yang berpuasa itu, orang yang sebenarnya puasa itu adalah orang yang menahan anggota badannya dari segala dosa. Ini orang yang benar-benar puasa. Orang yang benar-benar puasa itu orang yang menahan seluruh anggota badannya dari melakukan yang haram, dari dosa dan maksiat. Lisannya ditahan dari berdusta, perutnya ditahan dari makanan, dari minuman, farjinya ditahan dari jima. Bila berbicara dia mengeluarkan perkataan yang baik, tidak menodai puasanya. Sehingga ucapan yang keluar itu apa? Ucapan yang bermanfaat, yang baik. Demikian pula amalan yang baik. Subhanallah. Ini dari siam, dari puasa. Ibarat wangian yang dicium baunya oleh kawan duduknya. Terlihat. Ini luar biasa, ini orang berpuasa, benar-benar berpuasa. Biasanya orang yang benar-benar puasa kan terlihat. Mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut. Sebelum kita masih jauh, berusaha untuk memperbaiki diri. Taib. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di antara adab selanjutnya yang hendaknya kita perbanyak pada bulan ini yaitu memperbanyak sedekah. Bulan Ramadan adalah bulan kasih sayang dan kedermawanan. Perbanyak sedekah, karena bulan itu adalah bulan yang sangat mulia dan pahalanya berlipat ganda. Jadi di bulan ini pahalanya dilipat gandakan. Ini sudah ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau itu SAW disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Beliau itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, bahkan yang lebih dermawan lagi ketika Ramadan. Cukuplah satu kisah yang menunjukkan kedermawanan beliau alaihi wasallam. Ada orang Arab Badui minta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu kambing selembah diberikan kepada orang Badui tersebut, satu orang. Subhanallah. Itu selembah berapa kambingnya itu? Mungkin 200 ada atau kurang lebih, bahkan mungkin lebih. Diberikan langsung pada satu orang. Kata orang Arab Badui tersebut apa ketika kembali kepada kaumnya, wahai kaumku, masuklah Islam kalian. Karena Muhammad itu orang yang ketika memberi tidak takut fakir. Ini bukan bulan Ramadan lebih lagi. Bahkan disebutkan apa? Kedermawanan itu seperti angin yang berhembus. Artinya merata semuanya kena kebaikannya itu. Kemudian kebaikan angin itu apa? Cepat, nggak nunda-nunda. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika selesai sholat, beliau salam kemudian langsung ke rumahnya ngambil apa ketika ditanya, tadi mau sedekah lupa, belum disedekahkan. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita. Ini salah satu apa? Para ulama menyebutkan mukjizat Nabi Muhammad SAW, salah satunya akhlak beliau. Ya, salah satu kebenaran Nabi kita Muhammad SAW, nubuahnya, kenabiannya adalah akhlaknya yang mulia. Manusia biasa nggak mungkin seperti ini. Ini langsung tarbiyah dari Rabbul Alamin, didikan Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita belajar tentang beliau akan tumbuh kecintaan yang dalam kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu buktinya. Para sahabat itu mengatakan, saya itu lebih rela disiksa, terbunuh bahkan daripada Muhammad tertusuk duri. Subhanallah, lihat. Ada salah seorang sahabat ketika akan dibunuh ditanya oleh orang kafir, mau enggak Muhammad menggantikan posisimu, gitulah bahasa gampangnya. Engkau bebas, Muhammad menggantikan posisimu. Jawabannya seperti itu. Saya tidak rela, saya santai-santai bersama keluarga, kemudian Muhammad tertusuk duri. Subhanallah, ini kecintaan yang sangat dalam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Para sahabat itu apa? Rela mati demi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tamengnya beliau itu. Ya kalau misalkan kita mau benar-benar cinta Rasul, contoh para sahabat, sudah nggak usah ngerain A, ngerain B, amalan yang tidak dicontohkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dengan mengatakan, oh saya ini merayakan ini, mengamalkan ini karena memang saya cinta Rasulullah SAW. Itu pertanyaan, engkau sama para sahabat cintaan mana ke Rasulullah SAW? Cintaan mana jawabannya? Para sahabat Nabi Muhammad SAW.
Engkau mah ketika disuruh saja miara jenggot malu-malu, cingkrang malu-malu. Lalu bagaimana mau berbicara saya cinta, saya cinta? Para sahabat mah luar biasa. Antum pernah dengar kisahnya? Ketika sholat gimana? Nabi SAW melepaskan sendalnya, para sahabat melepaskan enggak? Langsung melepaskan, subhanallah. Enggak pakai tanya kenapa. Kalau kita mungkin ada mengatakan, oh kenapa seperti itu? Nabi kenapa? Kenapa dan kenapa, subhanallah. Para sahabat enggak. Jadi kalau misalkan mau amalan yang benar dari syariat Islam, lihat para sahabat. Mau cinta yang benar kepada Rasul, lihat para sahabat. Amalannya seperti apa? Enggak perlu mengadakan hal-hal ritual-ritual, kegiatan-kegiatan yang para sahabat sendiri tidak melakukannya. Mudah agama ini. Lihat contohnya Rasulullah SAW, lihat praktiknya pada sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Dan di antara contohnya apa? Nabi kita Muhammad SAW ketika bulan ini beliau sangat dermawan. Bahkan dermawan itu pada setiap hal, bukan yang sekedar harta saja. Nah, sebagian orang berpikir oh dermawan berarti kaitannya dengan harta. Saya nggak punya harta misalkan. Ya, dermawan itu bukan yang sekedar harta. Kita memberikan waktu luang kita menolong agama Allah, berdakwah, kemudian membantu kaum muslimin, mengajari ilmu. Ini bentuk kedermawanan. Ini bukan hanya dengan harta. Harta itu terbatas. Adapun sikap baik kita kepada saudara muslim, maka itu tidak terbatas. Kita dengan senyum itu termasuk dermawan, sedekah yang dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tabassumu kali akhika sedekah. Engkau senyum kepada saudaramu dapat pahala sedekah itu. Karena palikul ditasbihin sedekah. Engkau tasbih sedekah. Begitupun takbir sedekah. Tahlil la ilaha illallah sedekah. Jadi bukan hanya sekedar uang, sedekah. Jadi Nabi SAW sedekahnya segalanya, waktunya, hartanya, kemudian ilmunya, kemudian pikirannya, tenaganya, semua beliau SAW berikan untuk agama Islam ini. Pertanyaan kita, apa yang kita berikan untuk agama Islam ini? Jadi, masyaallah muslimin rahimakumullah, di antara adab dan amalan yang hendaknya kita lakukan pada bulan yang mulia ini yaitu membaca Al-Quran. Karena kita tahu bersama Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Quran, Syahrul Qura. Yang namanya Ramadan itu bulannya Al-Quran, bulannya para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Nabi SAW pada bulan ini sering tadarus talaqi bersama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan kita di bulan Ramadan ini berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Cara membacanya, mentadaburinya, memahaminya, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Ini bentuk pengamalan kita terhadap Al-Quran. Dan 4 hal ini saling berkaitan. Nah, seorang tidak mungkin bisa berdakwah kecuali apa? Dia mengamalkan dulu tentunya. Dan seorang tidak mungkin bisa mengamalkan tanpa dia paham dulu sebelumnya. Dan seorang tidak mungkin bisa paham kecuali dia baca dulu sebelumnya. Jadi 4 hal ini erat kaitan. Berusaha kita untuk melakukan 4 hal tersebut. Misalkan pertanyaan Ustaz, anak bukan dai Ustaz, bukan Ustaz yang bisa menyampaikan ceramah misalkan, atau tidak bisa naik mimbar. Ya, dakwah itu bukan terbatas pada hal-hal tersebut. Dakwah itu banyak dengan media misalkan, atau dengan uang misalkan, atau bahkan yang lebih ablag, yang lebih mengena itu dakwah dengan sikap kita. Ini lebih mengena. Terkadang orang itu ketika dinasihati, diomongin nggak kena. Wah, si fulan mau ngomong doang, dia aja nggak ngelakuin misalkan, kayak gitu. Katanya kalau kita misalkan dakwah dengan sikap kita, oh ini orang benar nih, ngajak plus sikapnya. Ini agama Islam itu memang indah, dia praktekkan hal tersebut. Oleh karena ini apa? Subhanallah, sangat disayangkan. Betapa banyak umat Islam tidak mempraktekkan ajaran Islam itu sendiri. Orang Barat lebih depan dalam mempraktekannya. Contohnya ini perkataan perlu kita koreksi. Jepang lebih Islam daripada kaum muslimin katanya. Dari apa hal kebersihan? Ya enggak seperti itu. Kalau dari sisi lain mungkin bisa dibenarkan dalam artian dia benar-benar menerapkan Islam dalam kebersihan. Karena Islam itu sangat memperhatikan kebersihan. Bukankah disyariatkan kita wudu sebelum sholat?
Bukankah ketika kita mandi kita hadas besar, janabah mandi besar? Bukankah ketika ada sampah kita disyariatkan untuk mengambilnya, membuangnya? Ketika ada gangguan dari jalan, disyariatkan untuk membuangnya. Ini Islam. Akan tapi terkadang kaum muslimin sendiri tidak mengamalkannya, terkalahkan dengan negara lain misalkan. Ya sampai seperti itu. Kalau kita benar-benar praktikkan Islam, luar biasa. Kehidupan kita, masyarakat kita, negara kita pasti luar biasa aman sentosa. Dari masyaallah muslimin rahimakumullah, disebutkan terkait keutamaan Al-Quran. Kata Nabi SAW dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang dia membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran, bagi dia satu kebaikan. Apakah cukup enggak? Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Yang satu ini dikali 10. Jadi satu huruf saja minimal dapat 10 pahala. Minimal. Kemudian kata Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun. Akan tapi alif satu huruf, lamun harfun, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti minimal kita baca alif lam mim 30 pahala minimal. Ini sekedar baca. Bagaimana kalau kita berusaha untuk tadabburi, berusaha untuk kita pahami, amalkan, dakwakan, pahalanya lebih besar lagi, subhanallah. Jadi kita harus mengambil bagian dari dakwah ini yang bisa kita berikan. Karena yang namanya dakwah itu harus bersinergi, harus saling tolong, harus saling membangun. Ustadznya hanya bisa menyampaikan misalkan, yang lain timnya bantu menyebarkan misalkan, yang lain bantu menyiapkan, yang lain bantu poster kajian misalkan supaya yang lain datang. Semuanya mengambil peran dan insya Allah pahalanya sama, insya Allah. Ya, aslul ajri, pahala dasarnya itu insya Allah sama. Dan orang siapa yang menyiapkan sedikit saja dari harta dia atau yang dia miliki untuk perang, maka dia mendapatkan pahala perang. Insya Allah dakwah pun seperti itu. Apa yang bisa kita berikan, berikan. Apapun itu, waktu, tenaga, pikiran, selagi kita mampu berikan. Yang pasti Allah ganti dengan lebih baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara adab yang mulia yang hendak kita praktikkan pada bulan ini yaitu menyegerakan berbuka. Jangan di akhir-akhir. Kalau sudah terong waktu maghrib, sudah tenggelam matahari, langsung berbuka. Jangan sampai misalkan orang di pantai, matahari terlihat dia sudah tenggelam, tapi nunggu adzan katanya. Enggak, langsung minum itu matahari depanmu kok. Ngapain nunggu adzan? Karena adzan itu apa? Adzan juga tentunya isyarat terbesar ya. Cuman adzan juga kapan waktunya muncul? Ketika matahari terbenam. Seperti itu. Ini ada fikih luar biasa, masya Allah. Biasanya semakin tinggi seorang itu mataharinya semakin terlihat atau semakin tidak terlihat? Semakin tinggi. Misalkan semakin tinggi bangunan di lantai 100 misalkan, matahari itu kan terlihat sama yang di lantai 1 itu berbeda kan? Kira-kira lebih cepat buka mana, yang atas atau yang bawah? Yang atas, karena lebih terlihat apa? Lebih cepat mataharinya terbenam. Tapi kalau dia udah buka di lantai 100 kemudian ke bawah belum adzan, gimana dia? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya udah dia sudah batal kan, ya udah dia udah melihat kan. Tapi jangan juga sampai telepon, saya di atas nih lantai 100, silakan di bawah buka, enggak. Apa? Jadi sesuai, pokoknya patokannya apa? Sesuai dengan yang dia lihat dari matahari itu terbenam. Seperti itu. Allah a'lam bishawab. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Terkait menyegerakan berbuka, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia itu senantiasa terus menerus dalam kebaikan ketika mereka menyegerakan berbuka. Kenapa dalam kebaikan? Yang pertama tentunya mencontoh Rasulullah SAW, hadis ya ada. Ini kebaikan terbesar. Kemudian yang kedua menjalankan perintah. Ini perintah. Ini khobar. Tapi terkadang khobar itu bermakna perintah. Misalkan Allah mengatakan bagi orang yang ditalak suaminya iddahnya sekian. Ini kan khobar ya. Ini kan kabar. Tapi kabar ini bermakna perintah.
Seolah mengatakan jika engkau ditalak oleh suamimu, dia masih hidup, idahmu sekian, seperti itu. Itu dibahas di usul fikih. Tapi masyaallah muslimin rahimakumullah, di antara kebaikan disegerakan atau hikmah disegerakannya atau disunahkannya kita segera dalam berbuka, yaitu menyelisih ahli kitab. Ahli kitab biasanya mereka itu buka tuh nanti udah bintang-bintang terbit, ya udah benar-benar gelap gitu. Sebagian orang mengatakan udah adzan, kemudian benar matahari sudah tenggelam, katanya masih terang ini, nanti dulu. Ya subhanallah, kan sudah jelas matahari terbenam. Karena yang namanya matahari terbenam itu tidak langsung gelap seluruhnya, kan ada sisa cahaya gitu. Begitupun di antara kebaikan kita menyegerakan iftar, berbuka itu sebab mendapatkan cinta Allah. Kemudian lebih mudah bagi orang yang puasa, lebih senang. Karena orang kalau lagi puasa biasanya kalau buka itu dia senang iftarnya. Alhamdulillah dia benar. Kata Nabi SAW apa? Disoimi farhatan. Orang yang berpuasa itu dapat 2 kebahagiaan. Yang pertama farhatun inda fitri, dia bahagia ketika dia buka. Yang kedua farhatun inda liqa'i rabbih, dia berjumpa dengan Rabbnya nanti lebih bahagia lagi. Subhan. Ini jadi kita bahagia buka itu enggak tercela. Disebut dalam hadis. Antum ini buka puasa masa bagi harusnya sedih kan kita berakhir ibadahnya. Enggak. Kata hadis apa? Kata hadis ada 2 kebahagiaan yang didapatkan orang yang berpuasa. Salah satunya orang yang berbuka itu. Jadi enggak apa-apa bahagia seperti itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nih pertanyaannya, dengan apa kita berbuka? Nah ini udah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebutkan sahabat Nabi kita Muhammad SAW, kan Rasulullah SAW yuftiru ala rutubatin qabla an yusalliya, fa in lam takun rutubatin fa ala tamaratin. Nabi SAW buka itu biasanya dengan rutub, kurma segar, kurma muda. Sebelum beliau sholat. Ini juga ada isyarat makan bersatu nanti, ada isyarat seperti itu. Qabla an yusalliya, sebelum beliau sholat, kita ngebuka dulu. Nanti baru bukanya atau makan besarnya setelah sholat. Kenapa? Salah satu hikmahnya biar kita nggak ketinggalan sholat berjamaah, seperti itu. Tapi kalau misalkan sekali-kali memang sudah lapar, misalkan udah mahnya kambuh, ya nggak apa-apa makan dulu itu. Ustaz, karena ada hadis, kalau ketika dihidangkan makanan maka tidak ada sholat bagi dia, sholat berjamaah maksudnya. Ya betul hadisnya, tapi pemahamannya harus dibawa kepada pemahaman yang benar. Yaitu apa? Ketika kita meninggalkan makanan tersebut ketika sholat kepikiran terus misalkan, atau ketika sholat buruk bukan misalkan, atau mahnya kambuh, nah itu baru masuk. Tapi kalau misalkan tiap waktu adzan makanan dihidangkan terus dia makan dengan alasan hadis tadi, ini nggak benar seperti itu. Ya harus dipahami dengan benar. Ya, bukan hanya sekedar baca, oh ini ada hadis nih. Kalau makanan sudah dituangkan, dihidangkan, ada rukhsah untuk untuk tidak sholat berjamaah. Berarti saya biar nggak sholat berjamaah makannya tiap waktu sholat. Trong adzan makan, waktu zuhur makan siang, trong adzan makan, asar makan sore, trong adzan maghrib. Subhanallah, nggak seperti itu, Tapi tadi sebagaimana yang dijelaskan, ketika kita paksakan untuk sholat justru malah kepikiran atau malah sakit, nah itu baru disyariatkan atau dibolehkan kita mengedepankan makan daripada sholat berjamaah. Itu pun kali-kali ya, tidak sering. Contoh hal lain misalkan ada hadis maksudnya yang namanya sholat orang yang tidur itu ketika dia bangun, idza dzakaraha, ketika dia bangun. Begitupun ketika dia bangun, kalau lupa ketika dia ingat. Oh berarti kalau gitu saya nanti sholat subuhnya jam 7 ketika saya bangun. Bukan seperti itu, kali-kali. Ini saya menjelaskan hal ini. Jadi berpegang dengan hadis tadi, orang yang tidur itu dia mafu, namun dimaafkan kalau ketinggalan sholat pun sholatnya langsung ketika dia bangun misalnya. Oh saya berarti kalau gitu saya begadang nanti bangun jam 8 langsung sholat. Itu dia rutinitasnya seperti itu, itu nggak boleh tercela. Adapun kali-kali misalkan sengaja kecapean bangun misalkan sudah lewat waktu, maka di luar waktunya pun boleh sholat, bahkan harus sholat. Bisa pahami? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nabi SAW biasa makan rutub. Jika tidak ada, beliau tamar itu kurma matang.
Fa illam takun hasawatin min ma. Jika tidak ada air putih. Kita alhamdulillah ada. Korma ada. Bahkan berbagai jenisnya ada. Air putihnya banyak, alhamdulillah. Beliau terkadang tidak jumpai korma, subhanallah. Ini manusia terbaik. Dunianya terkadang beliau enggak dapatkan. Padahal beliau dikasih pilihan. Mau enggak dunia diberikan? Nabi SAW menolak. Beliau nolak. Beliau bukan tidak mampu untuk mengumpulkan dunia, beliau mampu dan ditawari sama Allah, enggak mau. Beliau memilih menjadi seorang hamba dan rasul. Beliau pernah ditawarkan mau jadi nabi sekaligus raja atau hamba sekaligus rasul. Beliau tawadhu di hadapan Allah, di hadapan Rabbnya. Itu memilih apa? Memilih seorang hamba dan seorang rasul alaihissalam. Kalau kita kan ada pilihan, kaya raya soleh atau biasa soleh. Kaya raya soleh. Nanti kalau saya kaya raya, wah saya bantu. Subhanallah. Tapi ternyata kalau udah kaya raya lupa semua itu. Allahumma musta'an. Minta yang terbaik saja sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin bahwa yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya yang hendaknya kita lakukan ketika waktu berbuka itu apa? Doa. Dan ada doa yang hasan, yang paling baik. Ini dijelaskan oleh para ulama yang derajatnya paling hasaniyah, paling mendekati kebenaran gitu. Karena yang lainnya ada yang mursal. Mursal itu apa? Ya terputus. Jadi tabi'in langsung menyadarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sahabatnya enggak disebutkan. Allah alam siapa itu, atau sahabat atau ada tabi'in yang lain yang disembunyikan. Nah, hadis ini disebutkan kalau kita buka puasa apa? Dzhabal dhama'u wa batalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Yang artinya apa? Telah hilang rasa dahaga, rasa haus. Telah basah urat-urat. Kemudian telah tetap pahala. Ya, berarti ini ada isyarat apa? Basahnya dengan apa? Minum tentunya ya. Minum. Kenapa? Karena telah hilang rasa haus dan telah basah urat. Urat basahnya dengan apa? Dengan minum. Yang sampai dengan dukhon, dengan rokok. Isaf kemudian dhahaba sama mabtalatil uruq. Ini dari mana? Dari mana seperti ini? Asap itu enggak menghilangkan rasa haus, justru tambah seret, tambah haus. Kemudian tidak membasahkan urat-urat, justru mungkin kering urat-uratnya itu. Allahumma shalli ala Allah SWT perbaiki keadaan kaum muslimin dan keadaan kita semua. Dan bagi yang merokok kesempatan bulan Ramadan tinggalkan sudah. Antum bisa meninggalkan rokok berapa jam itu? Hampir 12 jam ada? Kurang lebih bisa meninggalkan rokok. Jangan sampai ketika buka rokok yang diisep. Subhanallah. Harusnya apa? Saya mampu meninggalkan rokok 12 jam. 12 jam berikutnya saya pun bisa. Kenapa bisa? Karena Allah. Engkau mampu meninggalkan rokok karena siapa? Karena Allah. Ya, begitu maksudnya, karena Allah. Dan biasanya orang mampu meninggalkan itu apa? Ketika meyakini hal tersebut buruk. Biasanya kayak gitu kan? Orang misalkan mampu meninggalkan hal tersebut karena dia buruk. Tapi kalau dia meyakini kan ini baik, nah itu lebih sulit lagi. Itu lebih sulit lagi untuk meninggalkan suatu perkara yakini dulu itu buruk. Nanti halnya insya Allah bisa meninggalkan. Tapi masya Allah muslimin rahimakumullah, insya Allah ada 4 menit lagi ya. Memberi makan orang yang berbuka puasa, ini juga diantara hal yang hendak kita perhatikan. Karena Rasulullah man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrih. Barang siapa yang beri makan orang yang berbuka, maka dia mendapatkan pahala orang yang dia beri itu tanpa mengurangi pahalanya. Subhanallah, ini luar biasa. Kita misalkan kasih 10 orang, kita mendapatkan pahala itu 10 orang ke kita. Mengurangi mereka enggak. Ini mungkin bisa apa yang kita beri? Kurma, air minum beri. Enggak apa-apa. Dan nyatanya bisa diundang ke rumah atau memberikan makanan dan lain sebagainya. Tapi selanjutnya apa? Salat tarawih. Ini jangan lupa. Yang sampai bahasa kita apa? Kemarkaan. Itu bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Sunda ya. Kemarkaan, saking kenyangnya nggak bisa gerak. Saking kenyangnya. Oh, dia semangat 45 udah dia sajikan dari jam 9 siang sudah ngumpul makanan, kumpulin sehingga penuh sehingga ini meja makanan terus dia santap lahap. Ketika tarawih berat, ngantuk. Subhanallah, jangan seperti itu apa? Karena luar biasa ini pahala tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia qiyam di bulan Ramadan di malam harinya, kemudian dia dilandasi keimanan dan harapan kepada Allah,
maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian pahala yang tidak kalah spesial, sholat tarawih bersama imam sampai beres, karena hal tersebut dihitung sebagai pahala semalam suntuk. Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang dia qiyam bersama imam sampai beres, maka dicatatkan pahala bagi dia apa? Semalam suntuk. Dia seolah-olah apa? Terus qiyamul lail, padahal dia tidur. Dengan cara apa? Salat bersama imam. Kemudian apa? Di antara adab yang hendak kita perbanyak di bulan ini yaitu perbanyaklah doa. Karena doa orang-orang yang berpuasa itu mustajab, terlebih menjelang buka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita usahakan dari ibadah-ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik untuk bisa istiqamah, taufik untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Allahumma. Kata Rasulullah SAW, salasu da'awatin la turad. Ada 3 jenis orang yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama da'watul walid, doa orang tua. Ini minta doa kepada orang tua. Kemudian da'watus shaim, doanya orang-orang yang berpuasa. Wa da'watul musafir, dan doanya orang-orang musafir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyelipkan ayat terkait doa di tengah-tengah. Sebelumnya apa? Ayat siam, setelahnya ayat siam, di tengah-tengahnya ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad, katakan aku itu dekat. Aku itu mengijabah setiap orang yang berdoa kepadaku jika memang dia minta kepadaku. Ini Allah sebutkan di antara ayat-ayat siam. Kata ulama apa? Ini isyarat bahwasanya diijabah doa yang sedang puasa itu. Falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaknya mereka itu menerima seruanku. Allah katakan ya, ya. Allah perintahkan ya. Allah melarang ya, dia tinggalkan. Jangan justru baliknya. La'allahum yarshudun wa liyu'minu bi, dan hendaknya dia beriman kepadaku, maka dia akan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.